Terima kasih adik Sana yang masih bergabung dalam Berita Bengkulu. Bagi adik Sana yang baru bergabung, kami akan menyajikan 3 informasi utama pada hari ini. Seorang ibu rumah tangga di Bengkulu Tengah tewas usai sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk pengangkut kelapa sawit. Merasa diintervensi dan dikriminalisasi, warga desa Urai Bengkulu Utara minta perlindungan hukum dari Kapolri. Bawaslu Bengkulu Utara selidiki pemesanan alat peraga kampanye Bacalek di sekolah menengah kejuruan. Seorang ibu rumah tangga tewas usai sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk pengangkut kelapa sawit di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang di depan eks-terminal Nakau, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah pada Rabu sore ini. Korban diduga hendak ke kota Bengkulu ini menyalip kendaraan yang berada di depannya. Namun naas tiba-tiba datang dari arah berlawanan truk hingga kecelakaan tak terhindarkan. Kepala Desa Nakau, Elvi Febrianti, mengatakan kecelakaan ini berlangsung sangat cepat. Usai mendengar suara dentuman keras, mereka melihat korban sudah bersimbah darah terkapar di tengah jalan. Oh, seperti apa tadi yuk? Oh, ini ya, kejadian gitu. Tidak ada terdengar apa-apa sih kalau mencoba itu. Tiba-tiba warga pada datang, kami ini kok bisa terletak. Ibu kami sih dari Kanan Tinggi, dari orang Kanan Tinggi tapi tinggal di bagian Demang. Usai kejadian, polisi yang tiba di lokasi langsung mengolah tempat kejadian dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Sementara kedua kendaraan yang terlibat langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Tengah guna penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Tim tangkap buronan Kejaksaan Agung Kejari Padang dan Kejari Bengkulu akhirnya menangkap terpidana kasus korupsi pembangunan jembatan gantung Muara 1 dan 2 dengan kerugian negara sebesar 7,5 miliar rupiah. Defrizal, mantan ASN Dinas PUPR Bengkulu ini diringkus setelah 6 tahun buron di Jalan Talau Mundam, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Selasa lalu. Kejari Bengkulu Yunita Arifin menyatakan, dalam pelariannya di Sumatera Barat, Defrizal merubah penampilannya dan menjalani profesi sebagai pendakwa. Usai diperiksa selama 1 jam, Defrizal langsung dibawa ke lapas kelas 2A Bengkulu guna menjalani hukuman. Jadi ini berawal dari surat permohonan kami kepada tim tangkap buron Kejaksaan Agung untuk DPO bersama Defrizal. Itu sudah kami ajukan sebanyak 1 kali. Sejak 2 kali, yang pertama pada Januari 2021, kemudian kami kembali mengajukan di tanggal 21 Februari 2022. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tertanggal 12 April 2017 lalu, Defrizal harus menjalani masa tahanan selama 6 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Selain Defrizal, Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman yang sama terhadap 3 terpidana lainnya, yakni Zulkarnain Muin, Asy'ari, dan Sumarno, yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Bentiring. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. 5 terdakwa kasus kepemilikan senjata api rakitan dan amunisi ilegal di Kabupaten Kaur dituntut dengan hukuman berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu. Terdakwa utama pemilik usaha sekaligus penjual senpi rakitan Agus Miswanto alias Bopang Mona dituntut 2 tahun penjara. Sementara 4 terdakwa lainnya dituntut masing-masing 1 tahun penjara.
Para terdakwa terbukti melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan penjualan senjata api beserta amunisi ilegal. JPU menyatakan terdakwa utama dijatuhi tuntutan lebih tinggi dikarenakan yang bersangkutan telah memproduksi dan menjual serta menikmati hasil dari penjualan senpi rakitan tersebut. Sementara hal yang meringankan karena senpi yang diperjualbelikan tidak terbukti digunakan untuk membahayakan nyawa manusia, melainkan hanya untuk berburu babi hutan. Terhadap tuntutan untuk para terdakwa, kami mengajukannya berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap persidangan. Antara lain, pertimbangan kita dalam melakukan tuntutan itu adalah dari fakta-fakta tersebut juga kita memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terhadap Bapak Mona, kenapa kita tuntut tinggi sampai 2 tahun? Dikarenakan terdakwa Bapak Mona Agus Nuswanto itu adalah yang membuat, ya, dan dia yang merakit, yang membuat, dan yang menjual. Sementara penasihat hukum para terdakwa menyatakan tuntutan JPU ini cukup tinggi terhadap kliennya dan pihaknya siap menyampaikan nota pembelaan secara tertulis dalam agenda sidang selanjutnya. Tadi jaksa sudah membacakan surat tuntutan. Ya, ada perbedaan antara terdakwa Agus dengan terdakwa lain terkait dengan penjatuhan tuntutan sesuai dengan peran masing-masing. Nah, kami sebagai kuasa hukum tadi sudah membaca secara utuh. Minggu depan akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis. Nanti akan kita sampaikan hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan majelis bahwa tuntutan itu menurut kami dan juga menurut terdakwa masih terlalu tinggi. Sebelumnya, kasus ini terbongkar pada Februari 2023 lalu setelah tim gabungan Satgasus Raflesia Polda Bengkulu menggerebek praktik pembuatan senjata api ilegal yang dilakukan di sebuah pabrik industri di Desa Talangjawi, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur. Selain para pelaku, polisi juga menyita ratusan senpi rakitan termasuk amunisinya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi-saksi, unit reskrim Polsek Padang Ulat Tanding akhirnya membekuk AG, pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap tetangganya, Reni Eka Putri, pada Sabtu lalu. Kapolsek Padang Ulat Tanding Ibtu Hengki Nopianto mengatakan, AG warga desa Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulat Tanding ini ditangkap di rumah keluarganya pada Selasa malam tanpa perlawanan. Berdasarkan pemeriksaan, AG ternyata selama ini memang kerap meresahkan warga sekitar. Pelaku kerap melakukan perbuatan tak senonoh kepada wanita seperti yang dialami korban. Selain itu juga dapat saya sampaikan untuk sementara ini dari beberapa keterangan dari saksi bahwa pelaku ini memang sudah sering meresahkan di wilayah itu. Terutama untuk korbannya, entah terlepas itu awalnya tujuannya pelecehan atau apa, pelaku ini sering menjadikan atau memperhatikan calon korban ini rata-rata perempuan. Jadi dengan cara membekap, setelah membekap didorong ke tanah. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Padang Ulat Tanding dan rencananya polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan. Saya Iklesia Sekarinanti dan tim redaksi mohon undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.